Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang akan dibahas kali ini yaitu pembuktian langsung dalam logika matematika. Pembuktian langsung. Pembuktian langsung adalah suatu pembuktian pernyataan matematika dengan menggunakan implikasi tanpa mengubah susunan kalimat. Pembuktian langsung ini menggunakan alur maju, yaitu pernyataan-pernyataan yang sebelumnya atau pernyataan yang pertama itu bernilai benar dan harus dibuktikan pernyataan berikutnya bernilai benar juga. Misalkan terdapat pernyataan P implikasi Q. Pembuktian matematika secara langsung yaitu akan menganggap P ini adalah pernyataan yang benar dan harus dibuktikan bahwa pernyataan Q juga benar. Sebagai contoh, buktikan bahwa jika n bilangan ganjil, maka jumlah 2 bilangan ganjil akan genap. Untuk penyelesaiannya, kita akan buat variabelnya terlebih dahulu. Misalkan P, isinya itu adalah n bilangan ganjil, dan Q, jumlah 2 bilangan ganjil akan genap. Isi dari variabel P dan Q ini berdasarkan soal ya. Yang ini untuk P, dan yang ini untuk Q. Sekarang kita akan asumsikan P ini bernilai benar, yaitu n bilangan ganjil. Oh iya, di sini saya mempunyai bentuk umum bilangan genap dan ganjil. Untuk bentuk umum bilangan genap yaitu 2K, di mana K ini adalah bilangan bulat positif. Untuk bentuk umum bilangan ganjil, di sini ada 2. Kalian bisa pakai 2K-1 atau 2K plus 1. Dengan K-nya bilangan bulat positif juga. Nah, di sini karena N-nya ini bernilai ganjil, maka N ini akan kita ubah ke dalam bentuk umum bilangan ganjil. Nah, untuk pengubahannya kalian tadi bisa bebas ya pakai yang mana saja. Nah, kalau di sini saya pakai 2K-1. Dalam pernyataan ada jumlah 2 bilangan ganjil, yang artinya N plus N. Karena tadi di sini ya, N ini bernilai ganjil. Maka untuk jumlah 2 bilangan ganjil artinya N plus N. Sekarang kita akan coba buktikan bahwa nilai Q ini bernilai benar. Nilai Q ini jumlah 2 bilangan ganjil. Nah, berarti seperti ini ya, N plus N. Tadi N ini sudah kita ubah bentuknya ke dalam bentuk umum bilangan ganjil, yaitu 2K-1. Sekarang kita tinggal masukkan aja ya, nilai 2K-1 ini. Seperti ini, lalu plus, lalu 2K-1 lagi. Kurungnya bisa kita buka, lalu kita bisa hitung. Hasilnya adalah 4K-2. Dalam pernyataan, jumlah 2 bilangan ganjil akan genap. Maka 4K-2 ini harus bernilai genap. Ya, sesuai dengan pernyataan. Nah, sekarang kita akan coba, apakah 4K-2 ini bisa kita ubah bentuknya ke dalam bentuk umum bilangan genap, yaitu 2K. Penulisannya seperti ini. 2, terus dalam kurung. Dalam kurung ini kita anggap sebagai K. Sekarang kita akan cari nilai yang ada dalam kurung ini. Caranya mudah, tinggal dibagi saja. 4K dibagi 2, dan min 2 dibagi 2. Seperti ini ya. 4K dibagi 2 yaitu 2K, min 2 dibagi 2 hasilnya min 1. Perhatikan, nilai 2K-1 ini. 2K-1 tadi sudah diasumsikan di awal ya, bahwa dia merupakan nilai dari N. Sekarang kita akan coba ubah kembali ke dalam bentuk N. Hasilnya menjadi 2N. Nah, 2N ini dia bentuknya sama dengan bentuk umum bilangan genap, yaitu 2K. Sehingga bisa kita tarik kesimpulan bahwa jumlah 2 bilangan ganjil itu akan bernilai genap. Karena bentuk 2N ini dia menyerupai bentuk umum bilangan genap, yaitu 2K. Sehingga untuk kesimpulan umumnya, karena P tadi kita asumsikan benar, dan Q juga sudah terbukti benar ya, jumlah 2 bilangan ganjil bernilai genap, maka pernyataan P implikasi Q atau pernyataan jika N bilangan ganjil maka jumlah 2 bilangan ganjil akan genap, itu terbukti benar. Jadi di sini kita buat dulu suatu variabelnya,
yang isinya itu berasal dari soal. Setelah itu, kita asumsikan P ini bernilai benar. Dan kita juga buktikan bahwa nilai Q ini bernilai benar. Jika terbukti benar, maka bisa diambil kesimpulan pernyataan P implikasi Q atau pernyataan yang ada dalam soal itu terbukti benar. Contoh lain, buktikan bahwa jika N adalah bernilai genap, maka N plus 1 pangkat 2 adalah bilangan ganjil. Sekarang kita akan coba selesaikan. Kita akan buat dulu variabelnya. Misalkan di sini ada variabel P yang isinya N bilangan genap. Dan variabel Q yang isinya N plus 1 pangkat 2 adalah bilangan ganjil. Nah, jangan lupa ya, isi dari kedua variabel ini dia ada di soal, berdasarkan soal. Yang ini untuk P dan yang ini untuk Q. Sekarang kita asumsikan P ini bernilai benar, yaitu N bilangan genap. Nah, karena N ini bernilai genap, maka N akan diubah menjadi bentuk umum bilangan genap, yaitu 2K. Sekarang kita akan buktikan nih, nilai dari Q. Q ini kita akan buktikan bernilai benar. Di sini ada N plus 1 pangkat 2. Ini diambil dari isi variabel Q. N ini sudah kita asumsikan di awal, tadi yaitu 2K. Kita tinggal masukkan aja ya. Seperti ini. Nah, N ini kita ganti jadi 2K. Untuk plus 1 dan pangkat 2-nya tetap. Lalu kita akan hitung di sini jadi 2K plus 1 dikali 2K plus 1. Seperti itu ya. Nah, hasilnya adalah 4K pangkat 2 plus 4K plus 1. Dalam pernyataan di sini, N plus 1 pangkat 2 adalah bilangan ganjil. Sekarang kita akan coba ubah. Apakah 4K pangkat 2 plus 4K plus 1 ini bisa diubah ke dalam bentuk umum bilangan ganjil? Kalau dilihat dari hasilnya di sini ada plus 1. Kita akan coba pakai bentuk umum bilangan ganjil yang ada plus 1-nya, yaitu 2K plus 1. Kurang lebih nanti akan menjadi seperti ini ya. 2 dalam kurung plus 1. Sekarang kita akan coba cari yang ada di dalam kurungnya. Untuk mencarinya mudah, tinggal dibagi saja. 4K pangkat 2 dibagi 2 dan 4K dibagi 2. Ya. Seperti ini. 4K pangkat 2 dibagi 2 adalah 2K pangkat 2. Lalu 4K dibagi 2, 2K. Nah, ini tetap ya karena sama-sama plus. Nah, untuk yang plus 1-nya ini kita bisa turunkan. Perhatikan untuk 2K pangkat 2 plus 2K. Nah, ini kita akan coba ubah ke dalam variabel lain. Misalkan variabel M. Karena di sini untuk K-nya sendiri dia kan merupakan bilangan bulat. Maka hasil dari penjumlahan 2K pangkat 2 plus 2K itu sama dengan bilangan bulat juga. Sehingga tidak masalah jika nilai ini kita ubah ke dalam variabel lain. Hasilnya akan menjadi seperti ini. 2M plus 1. Nah, perhatikan lagi. 2M plus 1 ini dia bentuknya sama dengan bentuk umum bilangan ganjil, yaitu 2K plus 1. Nah, udah ketahuan ya bahwa N plus 1 pangkat 2 itu sama dengan 2M plus 1 atau dia merupakan bilangan ganjil. Bisa diambil kesimpulan, Q ini bernilai benar ya. Nah, kesimpulan umumnya, karena P tadi kita asumsikan benar dan Q juga terbukti benar, ya, ini bilangan ganjil, maka pernyataan yang ada dalam soal ini terbukti benar. Contoh berikutnya, apakah pernyataan jika N adalah bilangan ganjil, maka 3N plus 2 akan genap adalah benar? Kita akan coba selesaikan. Di sini kita buat dulu variabelnya, untuk isinya kita ambil dari soal. Nah, di sini P yaitu N bilangan ganjil dan Q 3N plus 2 akan genap. Iya, dari soal ya. Kita asumsikan dulu nih untuk P-nya bernilai benar, yaitu N bilangan ganjil. Karena N ini bernilai ganjil, maka kita akan ubah N ini menjadi bentuk umum bilangan ganjil. Nah, di sini saya akan pakai yang 2K min 1. Setelah itu, kita akan buktikan bahwa nilai Q ini bernilai benar.
Nah, di sini ya kita akan tulis ulang 3N plus 2. Untuk N-nya tadi sudah kita dapatkan, yaitu 2K-1, tinggal dimasukkan saja seperti ini ya. Nah, dimasukkan. Setelah itu dihitung ya, hasilnya adalah 6K-1. Dalam pernyataan di sini, 3N plus 2 akan bernilai genap ya. Berarti 6K-1 ini akan kita coba ubah ke dalam bentuk umum bilangan genap, yaitu 2K. Kurang lebih nanti bentuknya akan seperti ini ya. 2 terus dalam kurung. Dalam kurung ini kita anggap sebagai K. Sekarang kita akan cari nilai yang ada dalam kurung ini. Caranya sama ya kayak tadi. 6K dibagi 2 dan 1 dibagi dengan 2. 6K dibagi 2 yaitu 3K. Nah, untuk min 1 dibagi 2 ini tidak bisa. Kenapa? Karena hasilnya bukan merupakan bilangan bulat, tapi bilangan desimal. Nah, di sini kita akan diminta K-nya itu adalah bilangan bulat. Maka 1 ini tidak akan bisa dibagi dengan 2 karena hasilnya bukan bilangan bulat. Ini kita turunkan saja seperti ini. Nah, setelah itu, dilihat dari bentuknya sih ini sudah menjadi bentuk bilangan ganjil ya. Di sini misalkan 2, lalu dalam kurungnya adalah K, lalu ada min 1. Nih, sama seperti ini. Nah, misalkan kita coba ubah dulu deh si 3K-nya menjadi variabel lain, misalkan variabel M. Maka bentuknya akan seperti ini. Nah, ini udah jelas kelihatan lagi. 2M min 1. Nah, ini bentuknya sama dengan bentuk umum bilangan ganjil 2K min 1. Kalau kita lihat lagi nih, di pernyataan Ciki, 3N plus 2 akan genap. Nah, ternyata setelah dibuktikan, 3N plus 2 ini bukan bernilai genap, bukan bernilai 2K, tapi malah bernilai 2M min 1. Seperti ini. Nah, bisa disimpulkan, karena P tadi kita asumsikan benar, dan Q ini terbukti salah, ya, bukan genap, maka pernyataan yang ada dalam soal ini salah, ya. Nah, seharusnya jika N adalah bilangan ganjil, maka 3N plus 2 ini akan menghasilkan nilai ganjil. Seperti itu. Jadi untuk pembuktian langsung ini, pertama kita buat dulu variabelnya, kita misalkan variabelnya. Lalu untuk isi dari variabelnya kita bisa ambil dari soal, ya, karena pembuktian langsung ini bentuknya implikasi. P implikasi Q, ya, yang ini P lalu Q. Setelah itu asumsikan nilai P ini benar, lalu buktikan bahwa Q juga bernilai benar. Kalau terbukti benar, maka pernyataan yang ada dalam soal ini adalah benar. Kalau Q-nya terbukti salah, maka pernyataan yang ada dalam soal bernilai salah. Cukup paham ya? Sekian untuk materi kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Semoga ilmunya bermanfaat. Sampai jumpa di materi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.